Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Sarmaka dalam video pembelajaran kali ini berjudul Persamaan Trigonometri Dasar bagian yang kedua. Kita akan membahas dalam video ini persamaan trigonometri bentuk cos fx sama dengan cos alpha. Anakku sekalian, setelah menonton video ini dan teman-teman pengajar dimanapun berada, jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya, supaya video ini memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Oke anakku sekalian, saya tunjukkan, saya jelaskan secara detail persamaan trigonometri yang kedua ini. Oke anakku sekalian, kita membahas persamaan trigonometri ini berbentuk cos fx sama dengan cos alpha. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Anakku sekalian, pada dasarnya menyelesaikan persamaan trigonometri ini persis sama dengan persamaan trigonometri bentuk sin. Bahkan pada cos juga mempunyai periode yang sama dengan sin, yaitu 360 derajat. Anakku sekalian, yang berbeda sedikit hanya untuk cos itu dia mempunyai nilai yang sama di kuadran 1 dan di kuadran 4. Sedangkan sin itu mempunyai nilai yang sama pada di kuadran 1 dan kuadran kedua. Baik, anakku sekalian, bagaimana penyelesaiannya persamaan trigonometri bentuk cos ini? Coba kita lihat, sama persis dengan sin. Ruas kiri cos fx, cosnya sudah sama dengan di ruas kanan, jadi tinggal yang berbeda hanyalah fx dengan alpha. Sehingga bentuk penyelesaian yang pertama anakku sekalian adalah jika fx-nya ini kita samakan dengan alpha, maka persamaan ini antara ruas kiri dan ruas kanan sudah menjadi benar. Karena periodenya cos adalah 360, itulah sebabnya ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Anakku sekalian, dengan K ini masih sama dengan persamaan sin. K ini adalah bilangan bulat. Jika misalnya sudutnya di sini derajat, maka kita juga menggunakan derajat. Nah, bagaimana anakku sekalian jika seandainya sudutnya pada cos ini menggunakan radian, maka kita juga menggunakan radian. Jadi kita tulis atau fx-nya sama dengan alpha ditambah k kali 2pi. Seperti itu anakku sekalian. Oke, penyelesaian yang kedua anakku sekalian sama dengan sin ya, tetapi ini dia sedikit berbeda untuk nilai cos di kuadran ke-4 ya. Jadi fx ini sama dengan min alpha ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini anakku sekalian yang saya maksudkan tadi, karena nilai cos itu di kuadran keempat sama dengan di kuadran pertama. Sehingga itulah sebabnya penyelesaian yang kedua ini adalah min alpha ditambah k kali 360. Itu kalau misalnya menggunakan sudut derajat. Tetapi kalau misalnya menggunakan sudutnya radian, maka jawabannya adalah fx sama dengan min alpha ditambah k kali 2pi. Seperti itu anakku sekalian. Jadi hampir sama penyelesaiannya dengan bentuk sin. Jadi bagaimanapun soalnya anakku sekalian, maka jawabannya adalah ini hanya dua penyelesaiannya teman-teman untuk persamaan bentuk cos ya. Untuk lebih jelasnya anakku sekalian, saya akan berikan sebuah contoh. Misalnya contoh 1 ya, contoh 1. Nah, ini kita tulis contoh 1. Seperti apa itu anakku sekalian? Tentukanlah, ini soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari. Seperti apa itu soalnya?
Ini bentuk yang paling sederhana dulu anakku sekalian. Cos 1/2x sama dengan cos 15 derajat. Nah, ini menggunakan satuan derajat. Berarti yang cocok jawabannya bentuk 1 dan bentuk 2 adalah bagian ini anakku sekalian ya. Oke, tanpa berlama-lama saya tunjukkan jawabannya. Jawabannya adalah seperti ini. Kita lihat dulu jawaban bentuk pertama ya. Nah, seperti apa itu jawaban bentuk pertama anakku sekalian adalah fx-nya ini adalah 1/2x fx-nya. Nah, anakku sekalian ya, ini adalah fx. Jadi kita tulis 1/2x sama dengan, dan ini adalah alfanya. Jadi 15 ditambah K kali 360 derajat. Ya, anakku sekalian. Nah, lanjut. 1/2x itu sama dengan 1/2x sama dengan 15 tambah K kali 360. Anggaplah anakku sekalian pada soal ini untuk interval dari 180 derajat sampai misalnya berapa ya, sampai misalnya 180 derajat. Oke, seperti apa jawabannya ya. Nah, sekarang kita cari sekarang nilai x-nya yang memenuhi. X sama dengan kita kalikan dengan 2 ya, anakku sekalian, supaya lebih mudah. Nah, di sini menjadi 30 ditambah K kali, ini dikali 2 juga menjadi 720 derajat anakku sekalian ya. Oke, kita kasih derajat. Nah, sekarang mulai kita tentukan penyelesaiannya. X1 sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 720 derajat. Ini sama dengan 30 derajat anakku sekalian ya. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan menentukan X2 adalah 30 derajat tambah 1 kali 720. Ini hasilnya adalah 750 derajat. Anakku sekalian, 750 derajat ini sudah tidak memenuhi, karena batas interval yang diinginkan itu dari min 180 derajat sampai 180 derajat ya. Oke, sehingga ini adalah tidak memenuhi anakku sekalian. Kita berikan tanda, ini juga tidak memenuhi. Nah, kalau misalnya ini kita teruskan anakku sekalian, misalnya kita mengambil K sama dengan 2, itu menjadi lebih besar lagi anakku sekalian. Misalnya lagi kita mengambil K-nya yang negatif, misalnya anakku sekalian, misalnya min 1 kali 720 berarti min 720 ditambah 30 juga tidak memenuhi ya. Baik, misalnya saya tulis saja ya. Anggaplah X2 sama dengan 30 ditambah min 1 kali 720 itu sama dengan min 690 derajat. Ini juga tidak memenuhi anakku sekalian ya. Ini juga tidak memenuhi. Sehingga kalau kita ambil lagi K-nya min 2 tambah jauh anakku sekalian. Jadi kita hentikan sampai di sini untuk penyelesaian yang bagian pertama ini. Kita pindah ke penyelesaian bagian kedua anakku sekalian ya. Yang mana itu tadi penyelesaian yang kedua adalah bentuk ini anakku sekalian ya. Sehingga kita bisa tuliskan jawabannya adalah bentuk kedua ini. Fx sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Fx-nya sama dengan berapa? Adalah 1/2x sama dengan min 15 tambah K kali 360 derajat. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kita kalikan semuanya dengan 2 pada kedua ruas, didapatlah X sama dengan ini min 30 tambah K kali 720, 360 kali 2.
Oke, anakku sekalian, karena di sini tadi X2 belum ada yang memenuhi, kita lanjutkan di sini dengan X2. X2 sama dengan min 30 tambah K kali. Oke, kita ambil K-nya sama dengan 0, anakku sekalian. Jadi min 30 tambah 0 kali 720 sama dengan min 30 derajat. Oke, ini memenuhi ya. Kemudian X3 anakku sekalian, itu sama dengan min 30 tambah 1 kali 720. Ini sama dengan 720 dikurang 30 itu sama dengan 690 derajat. Nah, anakku sekalian, ini juga sudah tidak memenuhi lagi karena ini sudah lebih besar dari 180 derajat. Jadi kita coret saja, lalu kita tulis tidak memenuhi ini juga. Nah, kalau kita teruskan anakku sekalian, kita ambil K-nya sama dengan 2, itu menjadi jauh lebih besar lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau K-nya kita ambil dengan min 1? Akhirnya kita dapat min 720. Misalnya saya tuliskan aku sekalian ya, biar lebih jelas. Min 30 ditambah min 1 kali 720. Ini kita justru mendapatkan min 750 derajat. Ini besar sekali di sebelah kiri, sehingga ini juga tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Dengan demikian anakku sekalian, himpunan penyelesaiannya ada berapa? Ada, coba kita lihat, ini ada 1, 30, ada juga min 30 derajat. Oke. Kita tuliskan dalam bentuk himpunan, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis bagian yang paling kecil dulu, min 30 derajat tentu. Kemudian selanjutnya adalah 30 derajat. Oke. Anak sekalian, inilah penyelesaiannya untuk soal cos 1/2x sama dengan cos 15 derajat anakku sekalian. Oke, kita coba lihat lagi soal yang berikutnya. Tapi sebelumnya anakku sekalian, saya sampaikan sekiranya penjelasan ini ada yang tidak dimengerti, silahkan komen di bagian komen dan tanyakan hal yang tidak dimengerti itu. Dan jangan lupa anakku sekalian di subscribe ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh bagian yang kedua. Oke, soal yang bagian kedua anakku sekalian, coba kita lihat. Ini ya, ini contoh soal yang bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini ditanyakan himpunan penyelesaian dari cos 180 dikurang X sama dengan cos 150 derajat dengan batas interval dari min 360 derajat sampai 360 derajat. Nah, seperti apa itu penyelesaiannya anakku sekalian? Coba kita perhatikan ya. Ini saya berikan jawabannya, saya identifikasi dulu. Anakku sekalian, inilah sekarang yang menjadi fx. Inilah sekarang yang menjadi alfa. Oke. Jadi jawabannya seperti ini anakku sekalian ya. Coba diperhatikan. Bagian pertama. Oke. Fx sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, karena ini menggunakan satuan derajat. Sehingga selanjutnya 180 dikurangi X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360. Oke, anak sekalian, supaya lebih bagus kita kasih warna putih saja dulu. 180 derajat ini anak sekalian kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Hanya X, variabel X saja yang ada di sebelah kiri. Oke, tinggallah min X sama dengan 150 dikurang 180 ditambah K kali 360. Jadi kita dapat min X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360. Supaya memudahkan perhitungan anakku sekalian, kita kalikan dengan
negatif 1 untuk kedua ruas. Didapatlah X sama dengan 30 dikurang K kali 360 derajat. Oke. Sekarang kita tentukan penyelesaiannya satu-satu ya. Kita ambil X1 sama dengan 30 dikurang 0 kali 360 sama dengan 30 derajat. Memenuhi ya anak sekalian. Kemudian X2 sama dengan 30 dikurang 1 kali 360. Anak sekalian, kita mengambil K nya sama dengan 1. Didapatlah sama dengan min 330 derajat. Ini masih memenuhi ya anak sekalian, karena paling kiri adalah min 360 derajat. Oke. Selanjutnya X3 sama dengan 30 dikurang 2 kali 360 derajat. Anakku sekalian, ini adalah 700 min 720 ditambah 30 sama dengan min 690 derajat. Ini sudah tidak memenuhi anakku sekalian ya. Jadi kita coret saja, lalu kita tulis tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Kalau kita lanjutkan ini anakku sekalian, mengambil K-nya sama dengan 3, itu semakin kecil ya, semakin jauh dari batas interval. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya mengambil K-nya negatif anakku sekalian? Kembali lihat pada di atasnya penyelesaian yang pertama ini X1. Kalau kita ambil K-nya min 1, berarti jadinya 30 dikurang min 1 kali 360 itu menjadi 390 derajat anakku sekalian. Itu menjadi lebih besar ya, tidak masuk dalam batas interval. Jadi dengan demikian K-nya min 1 tidak memenuhi, K-nya min 2 juga tidak memenuhi. Oke, jadi kita hentikan untuk penyelesaian yang pertama ini. Kita pindah ke pada bagian yang kedua, yaitu penyelesaian yang kedua. Seperti apa itu penyelesaian yang kedua? Fx sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, Fx-nya sama dengan berapa anak sekalian? Sama dengan 180 dikurangi X sama dengan min 150 tambah K kali 360 derajat. Oke anak sekalian, kita lanjutkan. Yang bagian yang tidak ada X-nya anakku sekalian, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi tinggallah di sini min X sama dengan min 180 dikurang 150 ditambah K kali 360 derajat. Oke, lanjut. Min X sama dengan, ini didapatlah min 330 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita kalikan dengan negatif 1 semua anakku sekalian. Didapatlah di sini X, di sini 330, di sini ini 3330 anakku sekalian, berlebihan. 330 dikurang K kali 360 derajat. Oke. Tadi di sini sudah mandet sampai X3 ya, selesai sampai X3 tadi. Jadi kita lanjutkan di sini X3 sama dengan 330 dikurang 0 kali 360 sama dengan 330 derajat. Ini memenuhi ya anakku sekalian. Kemudian X4 330 dikurang 1 kali 360 sama dengan berapa ini anak sekalian? Sama dengan min 30 derajat ya. Oke, ini juga masih memenuhi. Ini masih berada dalam batas interval. Oke, X5 anak sekalian, 330 derajat dikurang 2 kali 360 derajat. Ini anakku sekalian, kita mengambil K sama dengan 2. Jadi sama dengan berapa ini? 720
Anakku sekalian, 720 dikurangi 330 sama dengan berapa? Ayo semuanya. Jadi saya tuliskan di sini ya, 720 dikurang 330. Ini 0, 12 dikurang 3 sama dengan 9, anakku sekalian. Ini 6 dikurang 3 tinggal 3. Jadi min 390 derajat. Oke. Jadi sebentar dulu anakku sekalian, kita hapus dulu tadi hitungan kita, nanti dia mengganggu ya, mengganggu penglihatan kita. Oke, ini sebagai cakaran saja. Oke, kembali lagi. Sehingga min 390 ini anakku sekalian, ini sudah tidak memenuhi lagi. Jadi kita coret ini tidak memenuhi, ini X5 tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya yang mana saja itu anakku sekalian adalah 30 derajat, min 330 derajat, kemudian 330 derajat, dan min 30 derajat. Oke, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari yang paling kiri min 30 derajat, kemudian salah anakku sekalian ya. Yang paling kiri itu adalah min 330 derajat, lalu ini min 30 derajat, lalu 30 derajat, lalu 330 derajat. Oke, jadi ada 4 sudut yang memenuhi. Oke, anakku sekalian, sampai di sini kira-kira bisa dimengerti. Jika tidak, sekali lagi saya ingatkan, silakan ditanyakan dan ditulis pertanyaannya di bagian komen. Oke, ini contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang ketiga, anakku sekalian. Seperti apa itu? Ini contoh soal yang ketiga. Ini satuannya satuan sudutnya adalah radian. Tapi penyelesaiannya anakku sekalian tidak ada bedanya dengan contoh soal nomor 2 dan contoh soal nomor 1. Oke, pertama-tama kita identifikasi lagi seperti tadi, anakku sekalian. Ini adalah fx-nya dan yang ini adalah alfanya. Oke, jadi jawabannya seperti tadi anakku sekalian ya. Ini ada 2. Yang pertama, fx sama dengan alfa ditambah k kali, karena ini adalah radian jadi kita tulis 2 pi. Seperti itu anakku sekalian ya. Langsung saya tuliskan juga penyelesaian yang kedua. Ini bagaimana itu penyelesaian yang kedua? Fx sama dengan min alfa ditambah k kali 2 pi. Oke, kita coba teruskan penyelesaian yang pertama. Ini anakku sekalian, fx-nya sama dengan apa? Sama dengan 2x dikurang 3/4 pi sama dengan alfanya adalah 1/4 pi ditambah k kali 2 pi. Oke, selain variabel x kita kumpulkan di sebelah kanan. Didapatlah 2x sama dengan, ini kalau pindah di sebelah kanan menjadi 3/4 pi ditambah aduh kenapa begini ya, ditambah ditambah 1/4. Oke, lanjut lagi ya anakku sekalian. Jadi
2x sama dengan 3/4 pi ditambah dengan 1/4 pi ditambah dengan K kali 2 pi. Didapatlah 2x sama dengan 3/4 tambah 1/4 anakku sekalian sama dengan 4/4 atau 1 pi ditambah K kali 2 pi. Oke, lanjut lagi. Karena itu X-nya sama dengan, kita bagi 2 ke dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, didapatlah 1/2 pi ditambah K kali 2 pi bagi 2 tinggal pi. Oke, anakku sekalian, sekarang kita mulai menentukan penyelesaiannya satu-satu ya. X1 sama dengan 1/2 pi ditambah 0 kali pi, didapatlah 1/2 pi. Oke, memenuhi ya anakku sekalian dari min 2 pi sampai 2 pi. Oke, selanjutnya X2 sama dengan 1/2 pi ditambah 1 kali pi. Itu hasilnya adalah 3/2 pi. Oke, masih memenuhi ini ya. Oke, lanjut lagi. X3 sama dengan 1/2 pi ditambah K-nya kita ambil sama dengan 2 kali 2 pi, berarti ini sudah sama dengan 5/2 pi. Ini anakku sekalian sudah tidak memenuhi ini ya, sudah lebih dari 2 pi. Ini X3 tidak memenuhi. Nah, karena ini adalah batasannya sampai min 2 pi anakku sekalian, bagaimana kalau misalnya kita lihat kalau kita mengambil K-nya sama dengan yang negatif. Oke, X3 sama dengan 1/2 pi ditambah K-nya kita ambil min 1. Oke, min 1 kali pi. Ini sama dengan min 1/2 pi. Oke, ini memenuhi ya. Oke, lanjut lagi. Ini cukup banyak ternyata penyelesaiannya. X4 sama dengan 1/2 pi ditambah min 2 kali pi, itu sama dengan ini min 2 sama dengan min 4/2 aku sekalian, ditambah 1/2 jadinya min 3/2 pi. Ini masih memenuhi anak sekalian ya. Kemudian X5 sama dengan 1/2 pi ditambah min 3 kali pi. Ini sudah tidak memenuhi anakku sekalian. Ini sama dengan min 5/2 pi. Ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Di X5 sudah tidak memenuhi. Jadi ada berapa penyelesaiannya anakku sekalian? Untuk penyelesaian yang pertama adalah 1/2 pi, 3/2 pi, kemudian min 1/2 pi, dan min 3/2 pi. Ada 4 di sini ya. Oke, kita lanjut kepada penyelesaian yang kedua. Seperti apa lagi penyelesaiannya ini? Seperti tadi penyelesaian yang pertama anakku sekalian, fx-nya adalah 2x dikurang 3/4 pi sama dengan alfanya adalah min 1/4 pi ditambah K kali 2 pi. Oke, yang variabel X kita simpan di sebelah kiri sendiri. 2x sama dengan ini kita pindahkan ke kanan, 3/4 pi dikurang 1/4 pi ditambah K kali 2 pi. Oke, lanjut anakku sekalian. Kita selesaikan dulu. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4 anakku sekalian. 2/4 itu kita tuliskan sebagai 1/2 pi saja ya, ditambah K kali 2 pi. Oke, kita bagi 2 semua kedua ruas kiri dan ruas kanan, jadilah 1/4 pi. Ini 1/2 dibagi 2 1/4 ditambah K kali pi. Oke. Sekarang kita tentukan lagi satu persatu penyelesaian yang memenuhi anak sekalian. Tadi sudah selesai sampai X5, jadi kita sambung di sini X5 sama dengan 1/4 pi ditambah 0 pi
sama dengan 1/4 pi. Nah, ini memenuhi ya anakku sekalian, karena tadi batasannya sampai 2 pi. Oke. Lanjut. X6. Ya, X6 berarti 1/4 pi ditambah 1 kali pi anakku sekalian, jadilah 5/4 pi. Nah, ini juga memenuhi ya anakku sekalian. Kemudian X7 1/4 pi ditambah 2 pi ya, K-nya diganti dengan 2. Ini sama dengan berapa anakku sekalian? 9/4 pi ya. Ini 8/4 tambah 1/4 sama dengan 9/4 pi. Ini sudah tidak memenuhi anakku sekalian ya. Ini jadi tidak memenuhi. Ini X7 tidak memenuhi. Oke. Coba kita mengambil lagi kalau K-nya negatif. Bagaimana kira-kira anakku sekalian ya? Kalau K-nya negatif, nah jadi 1/4 pi dikurang. Nah, kurang ya, karena K-nya misalnya -1 ini ya. Jadi kurang pi. Sama dengan berapa anakku sekalian? Min sama dengan -3/4 pi. -3/4 pi ini anakku sekalian itu memenuhi ya, masuk dalam batas interval ini. Oke. Jadi lanjut, X8 anakku sekalian itu sama dengan -1/4 pi dikurang 2 pi sama dengan berapa anakku sekalian? Sama dengan -7/4 pi. Ini juga masih memenuhi anakku sekalian ya. Kemudian X9. Oke, ini sudah sampai 9. Ini plus tadi anakku sekalian ya, bukan min ya. Jadi plus 1/4 pi. Oke, kita hapus saja. Oke, kita back. Oke, yang ini adalah 1/4. Nah, ini juga 1/4 pi. Nah, dikurang kita ambil K-nya -3 pi. Nah, ini sama dengan -3 pi ditambah 1/4 pi. Anakku sekalian sama dengan berapa? Sama dengan -11/4 pi. Ini sudah tidak memenuhi anakku sekalian ya. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi ada berapa di penyelesaian yang kedua? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, anak sekalian, jadi sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah mulai yang paling kiri dulu. Mulai yang paling kecil adalah tentu -7/4. -7/4 pi. Kemudian yang mana lagi anakku sekalian? Ini -3/2 pi ya, -3/2 pi. Kemudian -3/4 pi. Kemudian -1/2 pi. Kemudian berapa lagi anakku sekalian ya? Kemudian 1/4 pi. Kemudian sudah 1/4. Yang mana lagi? Ini ada 1/4, 1/2 pi. Sudah 1/2, ada 3/2 pi. Kemudian ada 3/2 pi, ada 5/4 pi. Ini penyelesaiannya anak-anakku sekalian. Jadi ada 8 ya, 8 sudut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 sudut. Luar biasa panjang ya anak sekalian. Tapi ya begitulah cara penyelesaiannya ya anak sekalian. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ini -7/4 pi dari soal yang ini. Oke, anak sekalian, ini saya coba berikan lagi contoh soal yang selanjutnya, nomor 3. Ini berarti ini nomor 4. Tapi ini sebagai tugas latihan saja ya anakku sekalian. Jika sekiranya dalam latihan ini kita tidak mengerti, silahkan di komen
nanti saya akan berikan tanggapan. Ya, oke, coba tugas yang nomor 1 untuk jadikan latihan cos min 3 ini min 3/2 X sama dengan cos pi per 4. Ya, oke, gitu ya. Anakku sekalian, untuk 0 sampai 2 pi ya. Oke, sampai 2 pi. Jadi tentukanlah himpunan penyelesaian dari ya, penyelesaian dari. Oke, anakku sekalian, soal yang kedua sebagai latihan ini agak lebih tingkatannya lebih sulit sedikit, yaitu cos 3/4 X dikurang pi sama dengan ini sin pi per 4 dikurang 2X untuk 0 sampai 2 pi juga anakku sekalian ya. Sebagai petunjuk anakku sekalian, karena ini latihan 2 ini sedikit berbeda. Apa itu yang berbeda? Ini anakku sekalian, ini ada sinnya, sedangkan di sini adalah cos. Jadi kita harus merubah. Apakah ini cos dirubah menjadi sin? Maka ini ada pada video bagian pertama. Tapi kalau sin ini kita rubah menjadi cos, maka penyelesaiannya seperti video yang ada sekarang. Itu ya sebagai petunjuk. Oke, anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat mencoba. Semoga semuanya bisa dan sukses. Dan jangan lupa video ini silahkan di-share kepada teman-temannya dan di-subscribe ya, supaya dapat banyak orang yang memperoleh manfaat baiknya video ini. Oke, anakku sekalian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.